Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Putri Anur dengan NIM 230001815. Kali ini saya akan mengimplementasikan model transformer untuk tugas Grammar Error Correction atau GEC, yaitu memperbaiki kesalahan tata bahasa Inggris menggunakan dataset JFLAG. Jadi tahap yang dilakukan itu meliputi preprocessing data, membangun arsitektur transformer, pelatihan model, evaluasi model, dan inferensi. Langsung saja, untuk di bagian data preparation ini, dataset itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, validasi, dan juga testing. Untuk data training itu digunakan untuk melatih model, validation digunakan untuk memantau proses pelatihan, dan sedangkan testing itu digunakan untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya di bagian tokenisasi dan padding, untuk di bagian tokenizer ini, tokenizer itu digunakan untuk mengubah setiap kata menjadi bilangan integer seperti dapat diproses oleh model transformer. Vocabulary dibatasi sebanyak 12.000 kata dan token yang tidak dikenali. Setelah vocabulary terbentuk, seluruh kalimat itu diubah menjadi sequence berupa angka. Karena panjang setiap kalimat itu berbeda-beda, dilakukan padding agar seluruh sequence itu memiliki panjang yang sama, sehingga dapat diproses dalam batch. Dataset kemudian diubah menjadi transflow dataset sehingga proses training menjadi lebih efisien melalui batching, sampling, dan pretouch. Selanjutnya untuk bagian positional encoding, di bagian ini transformer tidak memiliki mekanisme untuk mengetahui urutan kata seperti RNN. Oleh karena itu digunakan positional encoding yang menambahkan informasi posisi setiap kata menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya untuk bagian arsitektur transformer di bagian hyperparameter ini, hyperparameter itu menentukan kompleksitas model. Jadi pada praktikum ini itu dilakukan 3 percobaan yang dengan konfigurasi hyperparameter yang berbeda. Di sini di bagian hyperparameter ini saya melakukan ada 2 percobaan. Dan untuk di multi-head attention block ini, memungkinkan model memperhatikan beberapa bagian kalimat secara bersamaan, sehingga hubungan antar kata dapat dipelajari dengan lebih baik. Untuk bagian encoder layer, ini terdiri dari multi-head attention, jadi feed-forward network, residual connection, layer normalization, dan dropout. Sedangkan untuk decoder layernya, sedangkan untuk di decoder layer ini, menerima output encoder dan menghasilkan token berikutnya secara bertahap, sehingga membentuk kalimat hasil koreksi. Di fungsi masking ini, padding mask itu digunakan agar token padding itu tidak ikut dihitung dalam proses attention. Selanjutnya untuk di training ini, di bagian cell loss function, ini menggunakan sparse categorical cross entropy dengan masking sehingga padding tidak bisa mempengaruhi perhitungan loss. Selanjutnya di bagian akurasi function ini, akurasi ini digunakan untuk mengukur presentasi prediksi token secara benar, dengan benar. Nah, selanjutnya di bagian function train step di sini, ini tuh sangat penting. Jadi pada train step itu dilakukan forward propagation, perhitungan loss, back propagation, dan update parameter model menggunakan optimizer Adam. Lanjut ke bagian inferensi, yaitu koreksi tata bahasa. Di bagian inferensi ini, fungsi predict itu digunakan untuk mengoreksi kalimat baru. Jadi kalimat itu diubah menjadi token, setelah itu diproses oleh transformer, kemudian hasil prediksinya diubah kembali menjadi teks. Di sini ada sentence-nya, ada she go to school every day, lalu nanti dia akan diprediksi. Jadi di sini ada sentence she go to school every day, kemudian akan dilakukan prediksi. Jadi pada contoh model yang diberikan, ada kalimat yang memiliki kesalahan tata bahasa, kemudian transformer itu menghasilkan kalimat yang telah diperbaiki.
Di sini untuk pelatihan modelnya saya melakukan 3 percobaan. Jadi, pada percobaan pertama itu, digunakan untuk melakukan konfigurasi dasar. Jadi pada percobaan kedua, itu dilakukan peningkatan dimensi embedding menjadi 256 dan feed forward-nya itu menjadi 1024. Lanjut ke percobaan ketiga, itu jumlah layernya itu ditambah sehingga model akan menjadi lebih kompleks. Lanjut untuk ke analisis akhirnya. Nah, pada analisis akhir ini, berdasarkan hasil percobaan di atas, jadi perubahan hyperparameter itu sangat berpengaruh terhadap performa model. Model dengan kapasitas yang lebih besar itu menghasilkan representasi bahasa yang lebih baik, sehingga nilai akurasi itu akan meningkat. Meskipun waktu pelatihan menjadi lebih lama, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai implementasi transformer mulai dari prosesi pembangunan model training, evaluasi, hingga inferensi. Ini saya menggunakan EBOT 10. Ini untuk hasilnya itu, di sini ada sentersnya "She go to school every day". Nah, ini ada inputnya "She go to school every day", lalu ada prediction-nya "I think it is very good". Untuk analisis akhirnya, dari ketiga percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa perubahan hyperparameter memberikan pengaruh terhadap performa model pada percobaan pertama dengan konfigurasi dasar. Model sudah mampu mempelajari pola bahasa, namun hasil koreksi masih terbatas. Pada percobaan kedua itu, peningkatan nilai de model dan DFF membuat model mampu mempresentasikan informasi kata dengan lebih baik, sehingga nilai loss cenderung menurun dan akurasi meningkat. Pada percobaan ketiga, penggunaan jumlah layer yang lebih banyak serta penyesuaian nilai dropout menghasilkan performa yang lebih stabil dan kemudian generalisasi yang lebih baik meskipun membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama dan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih besar. Sekian presentasi mengenai responsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.